Bab 314, Abram, 1. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Pagi tiba. Setelah mempersiapkan hatinya, Eugene membuka pintu kamar Christina. Sienna dan Christina duduk berhadapan di meja makan. Mereka menikmati sup merah cerah yang mengepul, atau mungkin itu sup, tetapi mereka menghentikan aktivitas mereka setelah melihat Eugene. Apakah kalian berdua merasa baik-baik saja? Eugene bertanya setelah jeda. Sienna meletakkan sendoknya dan menepuk dadanya sambil batuk. Dia tertidur dalam keadaan mabuk, tidak ingin mendapatkan kembali kesadaran penuh. Setelah bangun dan menghilangkan keracunan, dia mendapati dirinya hampir tanpa mabuk. Dia ingat semua yang terjadi saat fajar. Alkohol adalah musuh. Setelah berdehem beberapa kali, dia menatap Eugene dengan tenang. Namun, napas dan ekspresinya yang terkontrol dengan hati-hati hancur seperti pasir begitu matanya bertemu dengan mata Eugene. Sienna membuka dan menutup mulutnya beberapa kali seperti ikan mas sebelum dengan cepat memalingkan wajahnya. Sendoknya duduk polos di hadapannya. Dia memegangnya, mengaduk rebusan yang malang itu dengan kasar. Sementara Sienna melakukannya, Christina mengambil serbet. Dengan gerakan tangan yang anggun, dia mengguncang serbet dan dengan lembut menyeka mulutnya. Apakah kamu tidur nyenyak? Christina bertanya sebelum meletakkan serbet dan memberi Eugene senyum hangat. Kenangan fajar juga jelas baginya. Perasaan malu tetap ada, tetapi rasa puas yang jauh lebih besar menutupi mereka. Anak yang menakutkan dan tangguh. Sienna menyadari Christina bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Dia memandang Christina, yang tersenyum seolah-olah tidak ada yang salah, dan, sedikit menyeringai, dia menarik kursi di sebelahnya saat dia berbicara kepada Eugene, jika kamu lapar, mengapa kamu tidak makan bersama kami? Meskipun dia tidak terlalu lapar, Eugene mengambil tempat duduk yang disarankan, antara Sienna dan Christina. Seolah-olah dia telah menunggu, Christina menyendok beberapa makanan ke piring segar untuknya. Ini akan memakan waktu setidaknya 1 dekade, bukan? Tanya Christina. Apa yang akan terjadi? Tanya Eugene. Untuk mengalahkan Raja Iblis dan mengadakan pernikahan, kata Christina santai. Eugene hampir tersedak makanan yang dia sendok dengan linglung. Sambil memegangi tenggorokannya, dia batuk dan tergagap. Di sebelahnya, Sienna menjatuhkan sendoknya ke atas meja karena terkejut. Wah tunggu, pernikahan. Eugene bertanya, tampak tercengang. Kenapa kamu terkejut? Bukankah wajar jika akhir dari suatu hubungan adalah pernikahan? Christina bertanya dengan tenang. Wah, pernikahan, yang bisa dilakukan Sienna hanyalah gagap. Kami tidak dalam situasi untuk mengadakan upacara segera, dan belum ada yang siap secara mental. Sir Eugene, Anda, Lady Sienna, dan bahkan Lady Anise telah mengharapkan kematian Raja Iblis selama ratusan tahun. Untuk menyelamatkan dunia dengan sempurna. Setelah mencapai semua itu, tidak akan terlambat untuk memikirkan yang lainnya. Kita bisa mendekati semuanya selangkah demi selangkah, jelas Christina. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, bertepuk tangan. Suara tepuk tangan bergema di benak Christina. Iya. Setelah beberapa saat bingung, bahkan Sienna mengangguk tegas. Itu memang masa depan yang mereka impikan berabad-abad yang lalu. Setelah membunuh semua Raja Iblis dan menyelamatkan dunia, dia telah merencanakan untuk mengadakan upacara pernikahan akbar. Mereka akan menyewakan seluruh kastil megah, mengundang setiap orang terkenal dari seluruh benua untuk mengisi kursi tamu. Sienna pernah memimpikannya pernikahan yang begitu mewah, yang tak tertandingi dalam sejarah dan tidak mungkin dilampaui di masa depan. Jika memungkinkan, dia bahkan bersedia mengenakan gaun pengantin bersama Anise. Nanti, tidak sekarang. Eugene berhasil menstabilkan ekspresinya yang gemetar. Dia lega bahwa itu bukan prospek langsung. Jika mereka bersikeras pada upacara pernikahan segera, Eugene tidak akan punya pilihan selain menolak dengan teguh. Namun, jika itu di masa depan, bukankah mungkin mereka akan berubah pikiran? Jadi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Eugene akhirnya bertanya setelah mengumpulkan pikirannya. Sebelum mempertimbangkan masa depan yang damai, dia merenungkan orang-orang yang perlu segera dikalahkan. Putri Abisal, Iris, yang telah berubah menjadi bajak laut hebat di selatan, adalah duri di sisi kerajaan Laut Simuin. Awalnya, Simuin secara sembunyi-sembunyi mendukung Iris dalam upaya untuk mengendalikan Laut Selatan. Namun, itu tidak terbayangkan bagi satu kerajaan untuk mengendalikan Dark Elf yang telah terkenal sejak era perang berabad-abad yang lalu. Eksploitasi Iris sekarang telah berkembang di luar kendali, dan kelompok bajak lautnya yang hiruk-pikuk tidak hanya memangsa kapal komersial tetapi juga kapal militer. Ratu Iblis Malam, Noir Giabella, adalah sosok mengerikan lainnya. Mengalahkan Raizakia yang lemah cukup menantang, hampir mustahil. Namun, Noir Giabella pada era ini berada pada level yang sama sekali berbeda. Ras iblis memakan energi dan jiwa manusia. Di antara mereka, Night Demons adalah ras yang secara khusus menghususkan diri dalam menguras energi manusia dan semangat mereka. Noir adalah seorang adipati dengan otoritas absolut di dalam Helmut, dan dua wilayah yang dia pimpin, kota Giabella dan Reamea, sangat padat penduduknya oleh manusia di dalam Helmut. Dan itu belum semuanya. Di bawah komando Noir ada ratusan, mungkin ribuan, Night Demons. Selain itu,
Night Demons di bawah pemerintahannya tidak hanya aktif di 2 wilayahnya tetapi juga menyebar ke seluruh benua. Baik melalui cara legal atau ilegal, mereka menjual mimpi yang diinginkan oleh manusia dan mengumpulkan energi, yang, tentu saja, diserahkan kepada Noir. Dengan kata lain, Noir telah tumbuh lebih kuat setiap hari selama 300 tahun terakhir. Iblis yang setara dengan Raja Iblis, Noir menyebut dirinya seperti itu. Itu tidak berlebihan. Ratu Iblis Malam, yang telah melampaui masa jayanya setiap hari selama 300 tahun, kini telah mencapai kekuatan yang layak disebut Raja Iblis. The Blade of Incarceration, Gavit Linman, Yujin tidak dapat secara akurat mengukur kekuatannya. Mereka telah bentrok pedang di Ruher, tetapi Gavit telah menahan serangannya saat itu. Gavit tidak memiliki wilayah apapun. Meskipun dia adalah komandan Black Mist, itu benar-benar dalam kapasitas seorang komandan daripada memiliki Black Mist sebagai rakyatnya. Gavit tidak memiliki subjek. Memiliki subjek sangat penting dalam meningkatkan kekuatan seseorang sebagai iblis, tetapi Gavit adalah pengecualian. Alasannya adalah pedang iblis, kemuliaan, dan mata iblis kemuliaan divine. Mengapa dia perlu meningkatkan kekuatannya sebagai iblis ketika dia bisa dengan bebas menggunakan kekuatan Raja Iblis Penahanan? Jika Raja Iblis Penahanan telah tumbuh lebih kuat selama beberapa abad terakhir, Gavit juga bisa bersenang-senang dalam pertumbuhan tuannya. Tapi ada musuh lain yang harus dibunuh selain ketiganya. Ada musuh yang perlu dibunuh Yujin, apapun yang terjadi. Kamu bilang itu Amelia Merwin, kan? Tanya Sienna dengan cemberut. Gadis tercela itu, dia menodai kuburanmu dan mengubah mayatmu menjadi Death Knight. Amelia Merwin adalah salah satu dari 3 penyihir penahanan, master penjara bawah tanah gurun. Meskipun dia adalah penyihir di era ini, dia tidak bisa dianggap enteng. Bahkan Balzac pun mengatakannya. Dari ketiga penyihir tersebut, Edmond kemungkinan adalah penyihir yang paling terampil, tetapi yang terkuat adalah Amelia. Dan Amelia kemungkinan besar telah menjadi penguasa baru Vladimir. Dia sudah menjengkelkan dan teduh, tapi sekarang, dia kemungkinan menjadi staf penahanan setelah menjadi penguasa Vladimir. Aku tidak tahu seberapa kuat para penyihir di era ini. Apa menurutmu mereka lebih kuat dariku? Tanya Sienna. Mereka mungkin kurang dalam sihir dibandingkan denganmu. Namun, tidak akan mudah untuk membunuh mereka juga, jawab Yujin jujur. Mereka harus berperang melawan kerajaan Gurun Nahama untuk membunuh Amelia. Lebih buruk lagi, semua penyihir dan penyihir gelap dari penjara bawah tanah gurun diklaim berada di bawah komando Amelia. Bagaimana dengan upaya pembunuhan? Kita bisa mencoba, tetapi untuk membunuh wanita terkutuk itu, kita harus menyusup ke Dungeon Gurun. Gurun tempat Amelia memantapkan dirinya terkenal bahkan di Nahama. Itu adalah Gurun Asur, Gurun Kematian, tempat di mana bahkan penduduk setempat tidak berani melangkah. Seluruh gurun ini adalah wilayah Amelia. Pilihan terbaik adalah memancing Amelia keluar dari gurun. Tapi itu tidak akan mudah, kata Yujin. Haruskah kita menyerang gurun dengan hujan meteor? Sienna bergumam. Jika mereka bersedia berperang, itu layak dipertimbangkan. Bahkan jika mereka tidak mau, mereka harus merangkak keluar jika hujan meteor menimpa mereka. Tidak peduli seberapa dalam di bawah tanah mereka bersembunyi. Kita hanya perlu menguapkan pasir yang terkumpul, membalikkan tanah, dan menyeretnya keluar. Sienna dengan kuat mengungkapkan niat membunuhnya. Kuburan dan tubuhnya adalah hal-hal yang gagal dia lindungi dari Vermouth. Tapi kemudian seseorang, bahkan Vermouth, tapi penyihir gelap lainnya, menciptakan Death Knight dari mayat Hamel kesayangannya. Itu tidak bisa dimaafkan. Akan lebih baik merawat Iris dulu, Anise angkat bicara. Kematian Edmund tidak memicu reaksi apapun dari Raja Iblis Penahanan. Tapi tidak pasti apakah mereka akan tetap diam bahkan setelah kematian Amelia. Plus, ada banyak masalah yang harus kita pertimbangkan sebelum membunuh Amelia. Tapi tidak akan ada masalah seperti itu dengan Iris. Dia telah kehilangan wilayahnya dan meninggalkan Helmut. Selain itu, Iris tidak memiliki hubungan dengan Raja Iblis Penahanan. Selain itu, jika Yujin memutuskan untuk membunuh Iris, Simuin dengan senang hati akan meminjamkan kekuatan mereka. Membunuh Iris terlebih dahulu pasti akan memancing reaksi dari yang lain. Amelia menyadari niat Yujin untuk membunuh. Amelia sendiri juga memendam niat untuk membunuh Yujin. Noir tidak akan datang untuk membunuh Yujin. Dia sedang menunggu Yujin datang dan membunuhnya. Gavit tidak mau menghunus pedangnya sampai Eugenius datang ke Babel. Baiklah, Sienna mengangguk. Masih belum pasti berapa banyak efek riak yang akan diciptakan oleh kematian Iris. Terlepas dari itu, Sienna juga ingin membunuh Iris. Dia telah membunuh dan merusak elf yang tak terhitung jumlahnya selama perang, dan Sienna menganggapnya sebagai musuh pribadi. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Konon, mereka tidak bisa langsung pergi begitu saja. Mengingat betapa hebatnya Iris, mereka harus membuat persiapan yang cukup. Kita harus pulang dan berurusan dengan mayat Raisakia juga. Yujin berpikir. Dia perlu memberitahu Ariartel. Naga merah itu berharap kematian Raisakia. Ayo bergerak, Sienna berdiri, menarik kursinya ke belakang. Yujin menatapnya dengan mata lebar. Kemana? Sienna mendengus sebelum menunjuk keluar jendela. Yujin mengikuti tangannya dan tertawa hampa saat melihat tujuan mereka. Dia menunjuk ke arah jantung ibu kota, Abram, kastil kerajaan Arot. Gelombang.
Trempel Vizardo adalah Archwizard dari lingkaran ke-8 dan penyihir pertempuran paling menonjol di Arot. Di Arot, posisinya adalah komandan penyihir istana, tetapi di masa damai tanpa perang ini, dia harus melakukan lebih banyak tugas menasihati keluarga kerajaan tentang sihir daripada kegiatan penyihir pertempuran yang sebenarnya. Seperti sekarang, Trempel mengerutkan wajahnya karena tidak senang, menggaruk kepalanya karena frustrasi. Itu karena perubahan cuaca mendadak kemarin. Dia telah memeriksa sistem sihir stasiun terapung, tetapi belum ada rencana untuk salju kemarin. Tidak ada kesalahan dalam sistem sihir juga. Siapa itu? Hujan salju dari kemarin adalah karya seorang penyihir misterius. Penyihir tak dikenal ini telah melanggar sistem sihir stasiun terapung, menyebabkan salju turun di seluruh ibu kota. Itu benar-benar hal yang luar biasa. Stasiun terapung, yang mengendalikan cuaca ibu kota dan bahkan melakukan peran gerbang lungsin, berada di bawah keamanan dan kontrol yang ketat. Bahkan di dalam keluarga kerajaan, hanya Trempel dan segelintir penyihir istana berpangkat tinggi yang memiliki kemampuan untuk mengganggunya. Selain itu, mantra interferensi hanya bisa dieksekusi di sini, di kastil kerajaan Abram. Selain itu, mantra tidak dapat diaktifkan tanpa persetujuan raja. Tersangka alami yang terlintas dalam pikiran adalah kepala Menara Arot. Sangat mungkin bagi Archwizards di lingkaran ke-8 untuk entah bagaimana mengganggu stasiun terapung. Bahkan, gangguan tidak mungkin bagi siapa saja yang bukan Archwizard. Jika dia bisa mempersempit tersangka menjadi Master Menara. Trempel menyipitkan mata dan menoleh. Mengapa tidak jujur pada saat ini? Dia bertanya. Master Menara Putih, Melkit El-Hayah, adalah satu-satunya tersangka di antara Master Menara. Mengapa Master Menara lainnya melakukan hal seperti itu? Tentu saja, mengikuti logika yang sama, tidak ada alasan bagi Melkit untuk mengubah cuaca juga. Tapi Trempel tahu betul bahwa White Tower Master bukanlah orang yang bisa dipahami dengan akal sehat. Tuan Menara Putih, Anda baru saja kembali ke Arot kemarin, lanjut Trempel dengan pertanyaannya. Tidak, itu bukan aku. Siapa lagi yang akan melakukan hal seperti itu? Selanjutnya, insiden itu terjadi pada hari Anda kembali. Mengapa saya melakukan hal seperti itu? Melkit berteriak frustrasi. Dia baru saja kembali hari sebelumnya dari perjalanan panjang. Begitu kembali ke Menara Putih, dia berada di tengah-tengah mengadakan pesta perayaan dengan penyihir lain dan penyihir roh untuk kontraknya yang sukses dengan Ifrit. Saat itulah Trempel dan penyihir istana menyerbu masuk dan menangkapnya, membawanya ke sini. Aku tidak akan melupakan ini, dasar tua. Aku sudah memberitahumu berkali-kali bahwa aku tidak bersalah. Mengapa kamu tidak mau mendengarkan? Melkit berteriak lagi. Tidak ada jejak yang tersisa dari gangguan dengan stasiun terapung. Hanya Archwizard dengan keterampilan luar biasa dan teliti yang bisa mencapai itu. Yah, kurasa aku adalah Archwizard dengan keterampilan luar biasa dan teliti. Haruskah aku menganggap itu sebagai pengakuan? Trempel bertanya. Dia menyipitkan mata pada Melkit. Meskipun dia membawanya masuk, dia adalah seorang master menara, dan tidak ada bukti yang jelas. Dia juga tidak bisa menggunakan metode interogasi yang kuat. Tapi aku tidak melakukannya. Kenapa aku harus membuatnya salju? Ada preseden. Master Menara Putih, tidak, Melkit El-Hayah. Kamu menciptakan badai petir di masa lalu ketika kamu ingin membentuk perjanjian dengan Raja Roh Petir. Trempel mencoba menjelaskan dengan sabar. Aku sudah membayar untuk itu. Keluarga kerajaan Arot menyita semua kekayaan saya saat itu. Apakah Anda tahu betapa menyedihkan dan sulitnya bagi saya? Saya tidak punya uang dan bahkan harus menjual rumah saya. Aku tinggal di Menara Putih. Melkit terdengar marah. Selanjutnya, ini telah terjadi beberapa dekade yang lalu. Melkit menggigil ketika dia mengingat kenangan yang tidak menyenangkan itu. Dia berharap dia bisa memanggil Raja Roh dan menimbulkan badai, tetapi tidak mungkin untuk melemparkan sihir yang paling sederhana sekalipun pada Abram. Satu-satunya yang bisa menggunakan sihir di Istana Putih ini adalah keluarga kerajaan dan penyihir istana yang telah bersumpah setia kepada keluarga kerajaan. Dan, badai petir yang saya sulap. Aku menyulapnya sedemikian rupa sehingga hanya menutupi rumahku, bukan? Saya tidak mengerti mengapa Anda kesal. Tentu saja, badai petir hanya terjadi di atas properti Anda. Tapi bukankah lusinan petir berserakan ke segala arah? Trempel bertanya setelah jeda. Tidak ada korban, Melkit membantah. Itu adalah pemeliharaan ilahi. Jika ada korban, aset Anda tidak hanya akan disita, tetapi Anda juga akan berada di tiang gantungan. Jangan bicara tentang masa lalu. Saya belum dewasa. Dan, pada akhirnya, bukankah perjanjianku dengan Raja Roh Petir secara signifikan meningkatkan prestise kerajaan sihir Arot? Aku melakukannya untuk Arot. Melkit memproklamirkan sambil membusungkan dadanya. Trempel mengertakkan gigi, merasakan tinjunya mengepal. Dia harus mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Untungnya, tidak ada kecelakaan yang terjadi karena salju kemarin. Tidak ada korban jiwa. Itu tidak berbahaya seperti kilat. Jika Anda mengakui kejahatan Anda sekarang, saya akan memastikan bahwa itu berakhir dengan denda, bukan penyitaan semua aset Anda. Bagaimana menurutmu? Tidak, aku tidak melakukannya. Mengapa Anda tidak mau mendengarkan saya? Kenapa aku harus turun salju? Iya, kata Melkit, jengkel.
Kamu mungkin telah membuat salju turun untuk kontrak dengan Raja Roh Salju. Aku akan mencobanya di tempat lain selain Arot di masa depan. Bagaimanapun, saya tidak melakukannya. Melkit menyilangkan lengannya dan memiringkan kepalanya. Saya akui, saya memang terlihat curiga. Tapi aku benar-benar tidak melakukannya, oke. Dan bukan hanya aku yang kembali ke Arot kemarin. Bagaimana dengan Master Menara Merah? Sophies Lovelian, mengapa Anda tidak menangkap orang itu? Master Menara Merah tidak akan melakukan hal seperti itu, kata Trempel datar. Itulah yang Anda sebut prasangka. Menurut Anda mengapa saya akan melakukannya dan Master Menara Merah tidak? Dia mungkin telah membangun citranya untuk memanfaatkan momen penting seperti itu. Omong kosong. Atau Balzac Lutbet. Itu sangat mencurigakan. Dia belum kembali ke Arot, kan? Itu semua bisa menjadi pertunjukan. Dia mungkin menyelinap merencanakan sesuatu. Apakah Anda menyiratkan Balzac adalah kaki tangan Anda? Dengar, Trempel, kau tampaknya tidak memiliki bakat untuk memimpin penyelidikan, kata Melkit. Trempel semakin merengut dan memeriksa sistem stasiun terapung. Atau, itu bisa jadi pekerjaan mata-mata dari negara lain yang telah menyusup ke Arot. Salju kemarin bisa menjadi ujian untuk serangan teroris yang lebih besar. Luar biasa. Kami tidak punya waktu bagi Anda untuk menahan saya dan berbicara omong kosong. Seseorang mungkin merencanakan serangan bencana di ibu kota atau kudeta terhadap keluarga kerajaan. Biasanya, Trempel akan mengabaikan kata-kata seperti itu sebagai omong kosong, tetapi dia tidak mampu melakukannya sekarang. Pertama-tama, dia menahan Melkit karena dia memiliki kecurigaan yang sama. Mengganggu sistem sihir stasiun terapung berarti mampu menciptakan perubahan meteorologis di ibu kota sesuka hati. Biasanya, stasiun terapung pasti untuk mencegah bencana cuaca, tetapi bagaimana jika seseorang dapat dengan bebas membuka batas? Dan jika, secara kebetulan, mereka dapat mengganggu gerbang Lungsin, itu benar-benar dapat mengakibatkan hilangnya nyawa yang sangat besar. Kami sudah menyelidikinya. Anda adalah yang paling mungkin dari para tersangka, itulah sebabnya saya menginterogasi Anda sendiri. Apakah kamu tidak punya rekaman video? Jika kita memiliki hal-hal seperti itu, saya tidak akan menanyai Anda sekarang. Pelakunya tidak meninggalkan jejak, bahkan tidak ada bayangan. Baik, saya akan bekerja sama. Kita akan menangkap pelakunya bersama. Kami tidak punya waktu. Rencana menghancurkan yang mengancam Arot mungkin sudah dekat. Bahkan Abram mungkin berada di bawah langsung. Gemuruh. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, tanah mulai bergetar di bawah kaki mereka. Trempel melompat dari kursinya dan memelototi Melkit. Melkit Elhaya, kamu ditahan karena pengkhianatan terhadap keluarga kerajaan. Kamu sudah menangkapku, jadi apa yang kamu katakan? Kamu tidak berpikir bahwa kaki tangan ada di sini untuk menyelamatkanku atau sesuatu, kan? Bahkan Melkit harus mengakui bahwa waktunya sangat tepat.